Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Tridena Julirianti dari Offering C9 akan menjelaskan perihal kurikulum operasional PAUD Nazilah. Penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan PAUD Nazilah disesuaikan dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah dengan menyelaraskan kondisi satuan pendidikan dan karakteristik peserta didik dalam satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, kurikulum operasional PAUD akan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah disusun oleh pusat dan diterjemahkan dalam alur tujuan pembelajaran yang dikonkretkan dalam proses pembelajarannya. Penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional di PAUD Nazilah berfokus kepada nilai-nilai Islami sebagai dasar serta pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan pengembangan kompetensi dalam perubahan kehidupan di abad ke-21 ini yang memuat kreativitas, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. PAUD Nazilah berada di daerah yang strategis, di mana masyarakatnya masih kental terhadap budaya luhur. Dengan begitu, akan sangat bermanfaat apabila kurikulum ini diterapkan. Karenanya, kita akan mewujudkan pembelajaran yang berlandaskan nilai sosial budaya, kemanusiaan, dan religius. Latar belakang keagamaan peserta didik mayoritasnya juga beragama Islam. Dasar operasional penyusunan kurikulum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pasal 7. Pedoman penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan. Visi yaitu membentuk generasi yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, ceria, dan berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi lingkungannya, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Misi yaitu yang pertama menyelenggarakan pelayanan pengembangan holistik integratif, dan yang kedua memfasilitasi kegiatan belajar serta menghafal Al-Quran yang aktif dan menyenangkan sesuai dengan tahapan perkembangan, minat, dan potensi anak dengan unsur Islamiyah. Membangun pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berakhlak mulia secara mandiri dengan memberikan penguatan pada pembinaan berdasarkan ajaran Islam. Membangun sikap kebersamaan dalam semangat ukhuwah Islamiyah serta menjalin kerjasama secara sinergis dengan orang tua, masyarakat, lingkungan sekitar dalam rangka pengelolaan PAUD yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing nasional. Tujuannya yaitu yang pertama, mewujudkan anak yang sehat, jujur, senang belajar, dan mandiri, mewujudkan anak yang mampu merawat dan peduli terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungan sekitarnya, menjadikan anak yang mampu berpikir, berkomunikasi, bertindak produktif, dan kreatif melalui bahasa, musik, karya, gerakan sederhana, menjadikan anak soleh dan soleha, serta penghafal Al-Quran sejak dini, menciptakan iklim belajar yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak, menjadi lembaga rujukan PAUD tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Karakteristik PAUD Nazilah, yaitu kurikulum PAUD Nazilah disusun dengan mengusung nilai-nilai Islami sebagai dasar untuk pengembangan karakter peserta didik.
Nilai-nilai karakter yang dikembangkan antara lain yaitu kepemimpinan, jujur, kreatif, religius, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, pelindung lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai dilakukan melalui pembiasaan rutin yang diterapkan selama anak berada di Satuan PAUD Nazila dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan partisipatif. PAUD Nazila menerapkan model pembelajaran sentra, di mana kelompok anak dalam suatu hari bermain dalam satu sentra di dalamnya, berisi berbagai aktivitas sebagai pemenuhan densitas main. Sentra yang disiapkan adalah yang pertama sentra imtak. Pada sentra ini berisi berbagai kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku sesuai dengan norma-norma agama. Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak, karena pengenalan dan pemahaman terhadap agama merupakan suatu konsep yang abstrak, sehingga perlu diterjemahkan menjadi aktivitas yang konkret bagi anak. Dan yang selanjutnya adalah sentra seni dan kreativitas. Di sentra seni dan kreativitas, peserta didik bisa mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya, membuat mobil mainan dari barang bekas, melipat kertas origami, melukis dengan media yang beragam seperti menggunakan batang pisang, daun, benang, dan sebagainya, serta mengadakan pentas seni seperti menari. Dan yang selanjutnya adalah sentra main peran. Sentra bermain peran merupakan kegiatan agar anak dapat belajar bukan hanya mengenal diri sendiri, tetapi dapat mengenal dan memerankan orang lain agar anak bisa melakukan sosialisasi dengan temannya, serta dapat membiasakan anak agar anak dapat berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat luas dan tidak hanya mengenal dan berkomunikasi dengan orang sekitar saja. Saat pembelajaran tema cita-cita, anak-anak bisa berperan sesuai dengan cita-citanya. Program pengembangan dan muatan pembelajaran. Yang pertama adalah nilai agama dan moral, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur, mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa, mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak yang mulia, menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak yang mulia. Program pengembangan selanjutnya yaitu adalah fisik motorik, memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat, mengenal lingkungan alam, mengetahui cara pemecahan masalah sehari-hari, dan berperilaku kreatif, menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. Dan program pengembangan yang selanjutnya yaitu sosial emosional, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur dan taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, yaitu mau menunggu giliran dan mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan, memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian dan menyesuaikan diri, serta bersikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuan. Program pengembangan selanjutnya yaitu adalah kognitif, mengenal anggota tubuh, fungsi dan geraknya untuk pengembangan motorik kasar dan halus, menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus, mengetahui cara hidup sehat, mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. Dan program pengembangan selanjutnya yaitu adalah bahasa, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman, memahami bahasa reseptif, menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif, memahami bahasa ekspresif, menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif, mengenal keaksaraan awal melalui bermain, menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Dan yang terakhir adalah program pengembangan seni,
meliputi yaitu memiliki perilaku dan mencerminkan sikap estetis, mengenal berbagai karya dan aktivitas seni, menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Program unggulan yang ada pada PAUD Nazlah yang pertama yaitu pengenalan dan menghafal Al-Quran yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai dan menyetorkan hafalan di setiap Jumat. Pengenalan alam sekitar, pengenalan seni daerah, dan pengembangan bakat dan minat anak yang dilakukan di setiap hari Sabtu secara bergiliran. Dan yang selanjutnya kegiatan parenting yang dilakukan setiap pertengahan semester, dan yang terakhir adalah kegiatan pentas seni dan dari oleh anak yang dilakukan di setiap akhir semester. Kalender pendidikan PAUD Nazlah yaitu yang di bulan Juli dari tanggal 1 sampai 9 akhir libur tahun, dan dari tanggal 12 sampai 16 hari pertama semester ganjil, dan tanggal 20 hari raya Idul Adha, tanggal 17 kegiatan pengenalan alam sekitar, di tanggal 24 kegiatan pengenalan seni daerah, dan yang tanggal 31 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Selanjutnya yaitu bulan Agustus. Di bulan Agustus tanggal 10 tahun yaitu merupakan tahun baru Islam 1443 Hijriah. Di tanggal 14 kegiatan pengenalan alam sekitar, dan tanggal 17 hari ulang tahun kemerdekaan rakyat Indonesia. Tanggal 21 kegiatan pengenalan seni daerah, dan di tanggal 28 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Selanjutnya yaitu bulan September. Di bulan September tanggal 4 yaitu adalah kegiatan pengenalan alam sekitar, dan di tanggal 9 hari olahraga nasional, dan tanggal 11 kegiatan parenting, tanggal 13 sampai tanggal 18 yaitu penilaian tengah semester, dan di tanggal 25 kegiatan pengenalan seni daerah, dan tanggal 30 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan Oktober tanggal 12 hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur, dan di tanggal 16 yaitu adalah kegiatan pengenalan alam sekitar. Di tanggal 20 yaitu adalah hari Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tanggal 23 kegiatan pengenalan seni daerah, tanggal 28 hari Sumpah Pemuda, tanggal 30 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan November tanggal 13 yaitu ada kegiatan pengenalan alam sekitar, dan di tanggal 20 ada kegiatan pengenalan seni daerah, di tanggal 25 yaitu adalah Hari Guru Nasional, dan yang terakhir tanggal 27 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan Desember tanggal 6 sampai 11 yaitu adalah penilaian akhir semester, dan di tanggal 18 ada kegiatan pentas seni dari dan oleh anak. Tanggal 23 penerimaan rapot, tanggal 25 yaitu adalah hari Natal, tanggal 27 sampai 31 yaitu adalah libur akhir semester. Di bulan Januari tanggal 1 yaitu adalah bertepatan pada tahun baru Masehi, dan di tanggal 3 tepatnya masuk semester 2. Tanggal 15 kegiatan pengenalan alam sekitar, tanggal 22 kegiatan pengenalan seni daerah, tanggal 29 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan Februari pada tanggal 1 yaitu adalah Hari Raya Imlek. Di tanggal 12 kegiatan pengenalan alam sekitar, tanggal 19 kegiatan pengenalan seni daerah, dan di tanggal 26 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan Maret tanggal 1 bertepatan pada hari Isra Miraj, dan tanggal 3 yaitu bertepatan pada Hari Raya Nyepi, dan tanggal 5 yaitu ada kegiatan parenting. Tanggal 7 sampai 12 ada penilaian tengah semester, dan di tanggal 19 ada kegiatan pengenalan seni daerah, tanggal 26 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan April tanggal 2 sampai 4 yaitu adalah libur awal Ramadan. Di tanggal 9 kegiatan pengenalan alam sekitar, di tanggal 15 bertepatan kepada hari wafatnya Isa Al-Masih, dan yang keenam kegiatan pengenalan seni daerah,
Tanggal 23 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Tanggal 28 sampai 30 yaitu adalah libur Idul Fitri 1943 Hijriah. Selanjutnya adalah bulan Mei. Di bulan Mei tanggal 2 sampai 3 yaitu adalah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Di tanggal 14 yaitu ada kegiatan pengenalan alam sekitar. Tanggal 16 Hari Raya Waisak, tanggal 21 kegiatan pengenalan seni daerah, tanggal 26 kenaikan Isa Al-Masih, tanggal 28 kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Di bulan Juni, tanggal 1 bertepatan pada hari lahir Pancasila. Di tanggal 11 kegiatan pentas seni dari dan oleh anak. Tanggal 13 sampai 18 yaitu ada penilaian akhir tahun. Di tanggal 23 penerimaan rapot. Tanggal 27 sampai 30 yaitu ada libur akhir tahun. Pada bulan Juli 2022 bertepatan tanggal 1 sampai 9 yaitu adalah libur akhir tahun. Tanggal 10 yaitu adalah libur Idul Adha, dan di tanggal 16 ada kegiatan pengenalan alam sekitar. Tanggal 23 kegiatan pengenalan seni daerah, di tanggal 30 ada kegiatan pengembangan bakat dan minat anak. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.